Peti mati tembaga yang tetap diam selama puluhan ribu tahun, seseorang benar-benar bergegas keluar dari dalamnya. Kecemerlangan melesat dalam puluhan ribu garis, menerangi masa lalu dan masa kini. Orang ini sepertinya berdiri tegak di atas sungai waktu. Hujan cahaya tersebar, dan disertai dengan kelopak bunga, berkilau dan tembus cahaya. Ini adalah laki-laki berpakaian putih yang tampak ilahi seperti batu giok. Satu-satunya kekurangan adalah dia tidak memiliki rambut, kepalanya telanjang. Muridnya cukup unik, murid-muridnya tiba-tiba menjadi simbol. Mereka brilian dan penuh kehidupan, seolah-olah api abadi menyala di dalam. Namun, ada kekuatan besar yang sepertinya bisa melihat menembus hati seseorang. Orang macam apa ini? Lupakan Si Hao, bahkan Qi Daolin gemetar dalam hati. Orang ini terlalu menakutkan. Penampilan seperti itu sulit diungkapkan dengan kata-kata, seolah-olah dia melampaui dunia fana. Itu disertai dengan aura abadi. Dia berdiri di sana dengan bunga di tangannya, memberikan penampilan yang luar biasa. Jika itu adalah laki-laki biasa yang botak dan memegang bunga di tangannya, itu pasti akan membuat mual lainnya. Namun, gayanya tak tertandingi, tubuhnya mengeluarkan aura dao besar yang tak ada habisnya. Seorang biksu kuno. Pupit Qi Daolin menyusut. Dia menghirup udara dingin. Dia mengingat beberapa rumor yang dia dengar. Selama era immortal kuno, ada kultivator seperti ini. Di dunia sekarang, dikabarkan bahwa itulah yang digunakan sekte barat sebagai referensi. Mereka memperoleh metode yang rusak, dan kemudian bangkit menjadi warisan tingkat atas. Ketika Si Hao mengetahui ini dari apa yang dikatakan Qi Daolin kepadanya secara mental, dia tidak bisa tidak terkejut. Ini adalah terlalu mengejutkan. Biksu kuno ini, alam kultivasi macam apa yang dia capai? Setelah berlalunya waktu tanpa akhir, dia masih hidup. Mungkinkah dia benar, immortal? Semua yang mereka lihat hari ini terlalu mengejutkan, membuat Qi Daolin dan Si Hao tercengang. Gelombang kedinginan mengalir dari kepala mereka ke kaki mereka. Mereka merasakan rasa hormat yang besar dari dalam hati mereka. Namun, mereka tidak merasa tertekan. Biksu kuno berpakaian putih itu tidak mengambil tindakan. Matanya tenang, hanya mengeluarkan jenis cara elegan yang transenden dan tak tertandingi. Sebelum mereka berdua bisa bereaksi dengan benar, sosok lain terbang keluar dari peti mati perunggu yang bersinar cemerlang seperti matahari, berdiri di udara. Jubah daunnya berkibar, rambutnya tebal karena tersebar di dada dan punggungnya. Matanya dalam, dan tubuhnya dikelilingi oleh sumber energi primordial. Dia tinggi di atas, membuat orang tidak bisa menahan keinginan untuk berlutut dan menyembah. Ketika seseorang menatapnya lebih dekat, orang ini membuat mereka merasa takut. Itu karena ada matahari terbit di dalam pupilnya dan bulan besar terbenam. Bahkan ada pemandangan mengerikan dari bintang-bintang yang hancur dan alam semesta layu. Itu benar-benar mengejutkan. Dia sepertinya telah melangkahi sungai waktu dan menyaksikan transformasi dunia, perubahan era. Sementara itu, di tangannya ada spanduk kuno. Energi kacau menyelimuti udara. Setelah melihatnya, orang akan segera merasa seolah-olah bisa membuka langit dan bumi. Kekuatannya tidak terbatas. Qi Daolin ketakutan, tampak agak kaget. Dia benar-benar terkejut. Mungkinkah ini Tuan Surgawi King Wei? Dia sepertinya berbicara dalam tidurnya, suaranya nyaris tidak terlihat. Dia benar-benar tercengang. Ada orang yang menemukan beberapa catatan setelah menggali beberapa sisa-sisa era immortal kuno. Ada makhluk abadi seperti ini yang dikenal tak tertandingi, menyapu semua orang di hadapannya, tetapi dia meninggal di era immortal kuno. Taois ini cocok dengan deskripsi. Di tangannya ada spanduk kuno yang bisa membelah langit dan bumi, serta menghasilkan kekacauan primal. Kekuatan magisnya tidak terbatas. Rambut-rambut halusnya berdiri tegak, seluruh tubuhnya menjadi dingin. Ada desas-desus bahwa Tuan Surgawi King Wei dan penguasa langit merah adalah sesama magang. Qi Daolin berkata pada dirinya sendiri, terdengar seolah-olah dia masih dalam mimpi. Segala sesuatu di hadapannya tampak tak terbayangkan. Si Hao tidak memahami era immortal ancian terlalu baik, tapi dia tidak asing dengan Tuan Surgawi King Wei atau penguasa langit merah. Dia sudah lama mendengar tentang mereka, dan dari perspektif pencerahan, keberadaan mereka memiliki makna yang mendalam. Peti mati perunggu meletus dengan cahaya cemerlang.
Magma emas melonjak, dan seorang pria muda dengan rambut acak-acakan muncul. Ekspresi di matanya menyeramkan, seolah-olah iblis abadi telah turun ke dunia ini. Qi Daolin tidak mengenali orang ini, tidak mengetahui asal-usulnya. Adegan ini membuat jiwa seseorang bergetar dengan ketakutan yang tak terlukiskan. Satu-satunya hal yang beruntung adalah setelah 3 ahli hebat muncul, mereka tidak menargetkan mereka berdua. Mereka tampaknya jauh di atas. Itu tidak berakhir di sini. Sosok terus muncul, dan semuanya memiliki penampilan yang mengubah dunia, cukup untuk mengabaikan semua makhluk hidup. Aura Dao yang mereka hasilkan tidak terbayangkan. Bahkan seseorang sekuat Qi Daolin tercengang sekarang, hampir menjadi bodoh. Dia mengangkat kepalanya dan melihat orang-orang ini. Setelah siapa yang tahu berapa lama waktu telah berlalu, tutup peti mati mulai menutup sendiri, tidak ada lagi individu yang keluar. Sementara itu, deretan sosok menakutkan telah lama muncul di kehampaan. Setelah menghitungnya dengan cermat, tidak terlalu banyak atau terlalu sedikit, berjumlah 10 orang. Terlepas dari apakah itu biksu ilahi berpakaian putih, penguasa surgawi King Wei, atau yang lainnya yang muncul kemudian, mereka semua memiliki aura ilahi yang sulit untuk dijelaskan. Mereka tidak menunjukkan tekanan, tetapi itu masih membuat orang lain merasakan perbudakan, dorongan untuk bersujud. Xi Hao menopang dagunya, berjuang untuk menopang kepalanya. Qi Daolin juga seperti ini, karena dengan kultivasi yang lebih besar, tekanan yang dia hadapi juga lebih besar. Dia sedikit gemetar, menahannya dengan susah payah. Keduanya terlalu bangga. Bahkan ketika menghadapi keberadaan yang tak tertandingi ini, mereka masih tidak mau menyerah, melakukan semua yang mereka bisa untuk bertahan dan bertahan. Bukankah mereka semua mati? Kenapa mereka muncul lagi? Xi Hao membuka mulutnya dengan susah payah, suaranya lemah seperti nyamuk. Qi Daolin juga tidak mengerti. Dia percaya bukti yang telah digali dari reruntuhan kuno. Ada yang aneh. 10 makhluk besar tidak pernah memandang mereka dari awal sampai akhir. Semua menatap ke arah tertentu, seolah-olah mereka bisa melihat menembus bumi, menembus kehampaan untuk mengintip ke masa depan. Pada akhirnya, weng ringan terdengar. Kekacauan primal melonjak, dan 10 sosok bergegas ke langit. Qi Daolin sepertinya merasakan sesuatu. Dia meraih Xi Hao dan meninggalkan tempat ini, tiba di permukaan dalam sekejap. 10 sosok mulai terbelah inci demi inci di langit, berubah menjadi 10 garis cahaya cemerlang yang tak tertandingi yang tampaknya menerangi masa lalu dan sekarang. Itu mengejutkan dunia. Apa yang terjadi? Xi Hao tercengang. Hatinya sangat bergetar. Mereka bukan orang yang hidup. Qi Daolin berbicara sambil menatap tinggi ke langit. Mereka tidak terbuat dari daging sejati, semua terang. Kecemerlangan mereka mengejutkan langit. Bahkan spanduk kuno Tuan Surgawi King Wei tidak nyata, tetapi hanya bola cahaya yang bergabung dengannya. Sialan ini, apakah mereka reinkarnasi kuno atau manusia? Gigi Qi Daolin terkatup. Ketika dia berpikir tentang bagaimana dia hampir mempermalukan dirinya sendiri, tatapannya menjadi seperti tombak divine dan rambutnya menari-nari dengan gila-gilaan. Pada akhirnya, 10 garis cahaya langsung menuju ke arah yang sama, dengan cepat menghilang ke batas cakrawala. Arah itu adalah... Ekspresi Qi Daolin berubah. Dibandingkan ketika dia pertama kali melihat orang-orang itu, emosinya tampak berfluktuasi bahkan lebih besar. Guru Dao, ada apa? Xi Hao bertanya. Arah itu adalah wilayah tak berpenghuni yang tak terbatas. Ekspresi Qi Daolin sangat serius. Dia menarik napas dalam-dalam, merasakan sakit kepala yang hebat. Pelipisnya bahkan sakit. Apa yang akan terjadi? Tidak ada yang bisa mengatakan dengan pasti. Apakah mereka masih hidup? Xi Hao bertanya. Tidak mungkin. Qi Daolin menggelengkan kepalanya. Dia mulai berpikir dengan hati-hati pada dirinya sendiri. 10 sosok itu bukanlah makhluk hidup, juga tidak memiliki kehendak. Keduanya berdiri di sana dengan tenang, melihat ke kejauhan. Tak satu pun dari mereka bisa mengantisipasi jenis perubahan ini. Mengapa hal-hal ini terjadi? Kami mungkin telah mempercepat beberapa proses. Saya tidak tahu apakah itu baik atau buruk. Mungkin sesuatu mungkin terjadi dalam beberapa hari ke depan. Semua orang mengatakan bahwa itu peti mati 3 dunia itu misterius, bahwa itu membawa sebab dan akibat yang luar biasa. Sepertinya mereka tidak salah.
Qi Daolin menghela nafas, alisnya terkunci rapat. Kemudian, mereka kembali ke bawah tanah untuk memeriksa peti mati tembaga. Mereka tidak mengatakan apa-apa untuk waktu yang lama. Apakah ada hal lain di dalam peti mati? Tidak mungkin hanya ada 10 garis cahaya. Setelah waktu yang lama berlalu, Si Hao berbicara. Ada. Paling tidak, yang aku lihat sebelumnya belum keluar. Qi Daolin mengangguk. Mereka menatap peti mati kuno, tidak mau bertindak sembarangan. Tiba-tiba, dari kejauhan, bola cahaya muncul di ruang gelap. Itu bergoyang ketika tiba, mendekati tempat ini. Itu saja. Si Hao bersemangat. Dia melihat nyala api misterius itu lagi. Itu hanya seukuran kepalan tangan, sangat istimewa. Itu terbentuk dari simbol murni dan tidak seperti api ilahi. Itu membawa aura kuno, penuh ritme Dao. Mata Qi Daolin menjadi dalam saat dia melihat nyala api ini. Bahkan seseorang sekuat dia mengerutkan kening, tiba-tiba tidak dapat melihatnya. Apakah ini nyala api yang kacau? Si Hao bertanya dengan suara lembut. Ini tidak. Qi Daolin menggelengkan kepalanya. Dia belum pernah melihat nyala api yang kacau itu, tetapi dari apa yang dia ketahui berdasarkan buku tulang, ini jelas bukan itu. Api abadi? Guru Dao ini dengan pengetahuan yang luas, dan reputasi terkenal, yang telah mencuri dari ratusan klan merasa sakit kepala. Dia tiba-tiba tidak bisa melihat melalui nyala api ini, merasa bahwa itu lebih aneh semakin melihatnya, tidak dapat memahami keberadaannya. Negara bagian provinsi api, mungkinkah itu terkait dengan itu? Si Hao bertanya dengan suara lembut. Ketika Qi Daolin mendengar ini, pikirannya melonjak. Provinsi ini sangat luas dan tak terbatas. Perkiraan kasar ukurannya masih mencapai beberapa puluh juta li, bahkan mungkin lebih besar. Satu api di bawah tanah yang mengarah ke seluruh provinsi melepaskan api misterius dari waktu ke waktu. Gunakan bahasa pengorbanan immortal ancien untuk mencoba dan berkomunikasi dengannya, minta itu mengikutimu. Ketika Si Hao mendengar ini, dia segera mengambil tindakan. Namun, nyala api itu sangat tenang, terang dan jernih saat melayang di udara, menghadap mereka tanpa menampilkan perubahan apapun. Mulut dan lidah Si Hao menjadi kering karena terlalu banyak bicara, membuang 4 jam waktu di sini seperti ini. Pada akhirnya, tenggorokannya hampir mengeluarkan asap, namun nyala api itu tidak pernah bergerak 1 inci pun. Ini membuatnya sangat marah sehingga dia benar-benar ingin meraihnya sekaligus. Guru Dao, ini tidak berhasil. Saya pikir Anda masih harus mengambil tindakan, menggunakan seni surga 89 untuk mengumpulkannya dan kemudian memberikannya kepada saya. Si Hao mendesak Qi Daolin untuk mengambil tindakan. Qi Daolin melihat nyala api tidak terlalu jauh, dan setelah mengamatinya sebentar, dia mengangguk. Dia merasa bahwa nyala api ini sangat aneh dan layak untuk mengambil tindakan untuk diselidiki sedikit. Namun, begitu dia bergerak, teks tulang meletus. Nyala api itu sepertinya merasakan sesuatu. Auranya segera mengalir, cepat hingga ekstrim. Seluruh dunia segera menjadi gemilang, pancarannya meningkat lebih dari 10.000 kali lipat dari sebelumnya, membuat mata orang lain menjadi buta. Qi Daolin ngeri. Dia segera berteriak bahwa semuanya tidak baik. Nyala api ini terlalu menyeramkan, sangat menakutkan. Itu pasti bisa membakar raksasa sampai mati. Tubuhnya bersinar, hendak membawa Si Hao pergi. Namun, dia menemukan bahwa nyala api ini tiba dengan kecepatan yang tak tertandingi, memisahkan guru dan muridnya. Satu-satunya hal yang membuatnya merasa sedikit lega adalah nyala api ini datang untuknya, bukan membakar Si Hao. Tanpa memikirkan hal lain, Qi Daolin bergegas ke surga, meninggalkan dunia bawah tanah ini. Cahaya berapi-api yang menyala-nyala menjadi redup. Api ini memulihkan penampilan sebelumnya, menjadi lembut, menangguhkan dirinya di depan Si Hao. Orang tua itu benar-benar berlari kencang, dia meninggalkanku di sini. Si Hao menggertakkan giginya karena marah. Bola api seukuran kepalan tangan berubah. Ukurannya mulai berubah, pertama berubah menjadi pohon kecil yang tingginya kurang dari 1 meter. Itu benar-benar terbuat dari simbol, aneh dan misterius. Mata Si Hao langsung melebar. Pohon kecil ini, mengapa terlihat sangat mirip dengan Dewa Willow? Pada saat itu, nyala api ini berubah menjadi garis-garis petir yang menutupi kehampaan. Ini juga terbuat dari simbol. Itu meniru teknik Kaisar Petir. Pikirannya melonjak.
Kemudian, nyala api ini berubah lagi, membentuk burung yang menggerakkan sayapnya. Ketika menyelam, ia berubah menjadi ikan, berenang melingkar di kehampaan di sekelilingnya. Kunpeng. Ekspresi Si Hao terus berubah. Api ini bisa merasakan metode yang dia pelajari, teknik berharga yang tak tertandingi yang telah dia sentuh. Apakah itu meniru mereka, atau apakah itu mencoba berkomunikasi dengannya? Api macam apa ini? Bahkan seseorang dengan pikiran sekuat Si Hao merasa sedikit tercengang sekarang. Ini terlalu aneh. Cahaya yang berapi-api itu tenang, terus berubah di depannya. Ada simbol di dalam nyala api yang tampak seperti dilemparkan dari logam, berkedip-kedip dengan cahaya seolah-olah mereka memiliki substansi nyata. Ini dimulai lagi. Pupil Si Hao seperti pisau saat dia menatap ke depan dengan gugup. Transformasinya semakin jelas setiap saat, tampak semakin nyata, bahkan sampai memiliki kehidupan. Pada saat ini, bola api berubah menjadi pohon lagi, batangnya seperti naga yang membentang ke langit. Cabang-cabang menggantung ke bawah satu demi satu seperti rantai ketertiban ilahi, melepaskan suara hua. Ini bahkan lebih seperti Dewa Willow sekarang. Teknik Kaisar Petir muncul berikutnya. Petir menutupinya dengan padat, membentuk sosok manusia yang menjulang ke langit di atas. Angka ini menghasilkan teknik yang tidak akan pudar setelah puluhan ribu tahun, sangat misterius. Ternyata bisa juga seperti ini. Si Hao sangat terguncang. Api ini tidak menampilkan teknik yang sebenarnya, melainkan menyimpulkan hal-hal, dan kemudian menguraikan menjadi konsep transenden. Itu membuatnya sangat terguncang. Itu seperti cermin, menerangi teknik yang tak tertandingi. Pada saat itu, Si Hao tampaknya telah melihat betapa kekurangannya. Saat dia menyaksikan teknik dan dao melalui iluminasi api ini, dia menemukan bahwa itu mereka memiliki beberapa kekurangan. Menggunakan api sebagai cermin. Mata Si Hao menjadi cemerlang. Dia menenangkan dirinya, dan begitu saja, dia mengamati teknik-teknik itu dan dao, mengamati adegan yang dihasilkan oleh nyala api itu. Ini menghasilkan refleksi, menampilkan kelemahan jalan daonya sendiri. Jika aku terus seperti ini, bahkan jika aku bukan Kaisar Petir, atau Kunpeng, mungkin aku bisa menampilkan kekuatan terbesar yang hanya bisa mereka tampilkan suatu hari nanti, kan? Tidak peduli teknik berharga apa itu, orang yang menciptakannya akan selalu menampilkan kekuatan terbesarnya, karena itulah yang paling cocok untuk mereka. Sangat sulit bagi individu generasi selanjutnya untuk menyelaraskan dengan mereka ke keadaan sempurna. Angin kencang bertiup. Dunia bawah tanah sangat kacau. Qi Daolin kembali. Dia tidak hanya mengoperasikan seni surga 8 ke 9, dia bahkan mengoperasikan roda ajaib saat dia turun ke tempat ini. Gelombang panas yang tak terkatakan yang membuat seseorang merasakan sakit menyerang seluruh tubuhnya. Terlepas dari apakah itu daging atau jiwa, semuanya akan terbakar menjadi abu. Tempat ini berkembang dengan cemerlang. Mata Si Hao sangat kesakitan, dan kehendak ilahinya terasa seperti dipotong oleh pedang surgawi. Dia hampir pingsan, merasa seolah-olah dia telah jatuh ke dunia bawah yang paling kejam. Dia berteriak keras bahwa semuanya buruk. Api ini meletus, akan menunjukkan kekuatannya. Dia mungkin menderita bencana karena ini. Namun, kegelapan abadi yang dia antisipasi tidak tiba. Dia masih hidup, masih berdiri di sana. Api itu menghilang. Dia mengulurkan lengannya, menyadari bahwa itu tidak rusak. Betapa hebatnya. Api ini cukup untuk membakar keberadaan tabu yang tak tertandingi sampai mati. Ekspresi Qi Daolin rumit, mengungkapkan keterkejutan yang tak ada habisnya. Dia mulai mencari di sini. Ketika nyala api itu menjadi tenang kembali, menjadi lembut dan suci, itu seperti lampu kuno yang tidak akan pernah padam, ditemani oleh langit dan mengamati dao besar. Namun, begitu meletus, itu menjadi sangat menakutkan. Qi Daolin sangat memahami bahwa bahkan jika Old Celestial datang pada masa keemasannya, dia kemungkinan besar masih akan merawat keluhan. Api yang terbuat dari simbol ini terlalu aneh. Kemana perginya? Qi Daolin bertanya. Si Hao menggelengkan kepalanya. Baru saja, cahayanya begitu gemilang sehingga dia berpikir bahwa itu dia telah dibakar menjadi abu, jadi dia tidak dapat melihat kemana nyala api misterius itu terbang sama sekali. Qi Daolin mengerutkan kening. Indra divinenya sangat kuat, tetapi pada saat itu, dia benar-benar kehilangan jejak aura api misterius itu,
seolah-olah menghilang ke udara tipis. Ini cukup aneh, seolah-olah nyala api itu telah menyebar begitu tipis sehingga menghilang dari muka bumi. Itu tidak mungkin memasuki tubuhmu, kan? Qi Daolin bingung. Namun, ketika dia mengangkat Si Hao dan melihat sekeliling, dia tidak melihat jejaknya. Si Hao mengamati dirinya sendiri, tetapi dia juga tidak merasakan apa-apa. Ini benar-benar aneh. Kemana perginya? Guru dan murid melihat sekeliling. Apakah itu memasuki peti mati tembaga? Si Hao bertanya. Tidak mungkin. Aku baru saja ke arah itu. Qi Daolin menggelengkan kepalanya. Dia berdiri di antara peti mati tembaga dan cahaya yang berapi-api, sehingga rentetan api itu pasti tidak mendekati 9 kerangka naga atau peti mati kuno. Mereka melihat ke seluruh dunia bawah tanah, tetapi tidak memperhatikan apapun. Itu bergerak. Si Hao terkejut. Dia melihat peti mati tembaga bergerak dan 9 kerangka bersinar. Kabut terang samar menyelimuti udara, melepaskan gelombang fluktuasi yang mengejutkan. Kemudian, kekosongan menjadi buram, mengalah. Tempat ini mulai terdistorsi. Memulai perjalanan. Tatapan Qi Daolin menembus seperti listrik, menatap ke arah itu, tetapi dia tidak bergerak. Itu karena perubahan ini mungkin sangat berbahaya. Saat itu, tuannya terluka parah justru karena dia mengejar peti mati 3 dunia, yang juga akhirnya menyebabkan kejatuhannya. Fluktuasi yang dilepaskan sangat kuat. Kekosongan itu terbelah, dan seperti matahari keemasan yang besar, itu hancur berantakan. 9 kerangka naga dan 3 peti mati dunia segera menghilang dari tempat ini. 10 garis cahaya abadi muncul, tidak diketahui apa yang akan terjadi. Aku harus kembali dan mengamati dengan cermat perubahan dunia ini. Qi Daolin berkata dengan ekspresi serius. Tidak diketahui apakah perubahan ini baik atau buruk. Sulit untuk memprediksi efek dan hasilnya. Sebelum pergi, Qi Daolin melakukan pemeriksaan lagi pada Si Hao, dan setelah memastikan bahwa nyala api sudah tidak ada lagi, dia pergi. Jika kamu tidak bisa mendapatkannya, maka aku harus pergi merebut api langit merah besar. Api itu adalah api kuno yang terkenal. Dari apa yang digali dari reruntuhan kuno, itu sangat mengejutkan. Dewa surgawi langit merah besar yang lalu berkelok-kelok melalui 9 langit dan bumi ke-10, sosok yang sangat menakutkan. Tidak dibutuhkan. Si Hao menggelengkan kepalanya. Alasan pertama adalah dia tidak ingin berjalan di jalan yang diambil lagi, dan yang kedua adalah karena dia tidak ingin Qi Daolin mengambil risiko bahaya. Itu karena nyala api itulah yang digunakan Akademi Dewi sebagai alat tawar-menawar dengan Akademi Tebing Divine. Cahaya warna-warni menyala. Mereka menghilang dari tempat ini dan tiba di permukaan. Kemudian, mereka kembali ke biara yang tenang itu. Selama 2 hari berikutnya, Qi Daolin mengamati langit, tetapi dari waktu ke waktu, dia akan menghilang, bergegas ke berbagai tempat untuk melihat apakah ada hal-hal aneh yang terjadi di alam yang lebih tinggi. Dia cukup gugup. Itu karena 10 garis cahaya abadi bergegas keluar dari peti mati tembaga, dan memasuki arah wilayah tak berpenghuni yang tak terbatas. Tidak mungkin ini tidak mengubah apapun. Haha, tawa yang luar biasa terdengar. Ketika Qi Daolin menghilang lagi, para tamu tiba di gerbang gunung. Si Hao terkejut. Dia keluar untuk menyambut mereka, menemukan bahwa itu adalah Kongqiuji kedua yang tak terduga. Tentu saja, sekarang, burung merak ini tidak lagi botak. Ketika dia pindah, bulu 5 warnanya cemerlang, seolah-olah emas abadi-abadi bergerak melintasi langit. Itu brilian dan mempesona. Kenapa kamu datang? Setelah tiba di alam yang lebih tinggi, Si Hao sangat merindukan alam bawah. Mereka yang memasuki alam yang lebih tinggi dan tahu detail batin tidak banyak. Kamu menimbulkan gangguan yang begitu hebat, bahkan jika aku tidak ingin mengetahuinya, aku masih akan mengetahuinya. Berita tentang kekalahan legenda mandat surga, memotong yuyu di pinggang telah menyebar melalui murid-murid muda dari banyak sekte besar. Bagaimana mungkin saya tidak tahu? Kedua botak cukup tampan dalam penampilan, mengenakan satu set pakaian bulu 5 warna. Dia berubah menjadi penampilan muda, tampak jauh lebih muda dan dengan lebih banyak karakter daripada sebelumnya. Mereka yang tidak tahu tentang dia akan berpikir bahwa itu dia adalah putra bangsawan dari beberapa sekte terhormat. Ayo, kita tidak akan menyebutnya sehari sampai kita mabuk.
Ketika teman lama bersatu kembali, tentu saja ada banyak hal untuk dibicarakan. Si Hao ingin belajar tentang alam yang lebih tinggi, sementara botak kedua ingin tahu tentang apa yang terjadi di alam bawah. Keduanya berbicara lama. Segera setelah itu, si Hao merasakan bahwa ada semua jenis aura di luar gerbang gunung. Mereka semua kuat. Dia menemukan beberapa ratus kehendak ilahi berkeliaran di dekatnya. Siapa mereka? Si Hao mengerutkan kening. Tentu saja para ahli dari berbagai sekte. Anda mengalahkan Yuyu, berita ini menimbulkan badai besar. Setelah mereka mengetahui bahwa Huang ada di sini, banyak orang ingin datang ke sini untuk melihatnya. Kamu sudah menjadi terkenal. Botak kedua memasang penampilan yang agak vulgar sebelum menambahkan dengan suara lembut, tidak ada kekurangan keindahan di antara mereka. Apakah ada wanita cantik di ras merah? Tersesat. Itu halaman belakang saya. Anda bahkan berani mengarahkan pandangan Anda pada keindahan klan merah? Berhati-hatilah agar aku tidak melaporkannya kepada Tuan Ilahi dan membuatmu lumpuh. Keduanya menyemburkan omong kosong dan bertengkar secara acak. Di luar, bagaimanapun, tidak tenang sama sekali. Segera setelah itu, lemak kecil yang tampak tulus dan jujur tiba di depan gerbang gunung. Dia memiliki roti uap seperti wajah, matanya yang besar murni seperti kristal. Dia memiliki penampilan yang agak malu-malu. Anak keluarga apa ini? Anda bisa tahu dia naif dan berpikiran lemah hanya dengan melihat. Bahkan tidak akan tahu jika dia dijual. Kedua, Baldi langsung menjadi geli saat melihatnya. Si Hao mengungkapkan ekspresi aneh, dan kemudian dia berkata, saya rasa dia memiliki kemampuan untuk bahkan menjual Anda. Dia tidak menganggap lemak kecil ini sebagai seseorang yang murni. Di origin alam rahasia langit, orang ini memiliki hati hitam dan tangan hitam, langsung menjebak bakat luar biasa. Namun, dia masih mengeluarkan perasaan tidak berbahaya. Justru Cao Yusheng. Orang ini juga datang. Datang dan minum bersama kami. Si Hao memanggilnya. Lemak ini sangat tangguh. Botak kedua curiga. Si gemuk kecil tertawa malu-malu dan berkata, saya hanya seorang ahli tertinggi kecil, bahkan belum dewasa. Omong kosong. Anda memiliki formasi pembunuhan ketiga alam yang lebih tinggi yang terukir di tubuh Anda dan dapat melepaskan energi pedang yang kacau, dapat dengan mudah menjebak dan membunuh bakat luar biasa, namun Anda masih berani menyemburkan omong kosong semacam ini. Si Hao langsung mengeksposnya. Lemak sialan ini bahkan telah menipu dia dan kakek. Botak kedua langsung kaget. Dia melebarkan matanya dan berkata, keparat, formasi pembunuhan ketiga terukir di tubuhnya. Klan saya bahkan tidak memiliki ini. Sialan gemuk, kamu pasti salah satu orang aneh yang telah berhibernasi sampai sekarang, kan? Benar, dia benar-benar aneh, mengatakan bagaimana dia akan memasuki beberapa runtuhan untuk menemukan formasi pembunuhan kedua dan juga mengukirnya di tubuhnya. Tepat pada saat ini, seekor kelinci kecil seukuran telapak tangan seputih salju melompati, matanya seperti batu permata saat dia berteriak. Selain itu, mulutnya memiliki tangkai obat yang bersinar dan mengeluarkan aroma yang jernih. Mata si Hao segera menjadi bulat. Dia dengan marah berkata, kelinci, kamu berani mencuri obat suciku yang akan segera lahir. Dia sangat marah sehingga dia mengejarnya. Beberapa hari terakhir ini, dia membuka ladang obat di tempat paling suci di gerbang gunung ini, menanam beberapa obat spiritual di dalamnya. Bahkan ada obat suci yang akan segera ada di sana. Akibatnya, kelinci ini tanpa sadar ketika kacau masuk, dan seperti lobak, menggigitnya beberapa kali, hampir memakannya sepenuhnya. Mata botak kedua langsung melebar. Ini adalah obat suci yang akan segera kita bicarakan. Ketika melihat si Hao melemparkan dirinya, kelinci kecil putih salju berteriak, di alam rahasia langit asal, Anda masih mencoba mencuri tangkai obat suci saya. Pelit sekali. Justru kelinci giok bulan. Dia seharusnya adalah adik perempuan tertinggi ras, tetapi banyak orang curiga bahwa ini adalah makhluk tertinggi itu sendiri. Si Hao merasa malu. Pada akhirnya, dia berhenti. Bagaimanapun, kelinci ini, Cao Yusheng, dan dirinya sendiri telah melawan banyak musuh bersama-sama, sehingga mereka bisa dikatakan telah mengalami cobaan dan kesengsaraan bersama. Kelinci putih salju seukuran telapak tangan berubah menjadi gadis kecil yang sangat lembut yang cantik seperti boneka porselen.
Ini terutama terjadi dengan sepasang matanya yang merah seperti batu permata. Mata botak kedua hampir keluar dari menatapnya. Orang-orang ini duduk di wilayah pegunungan, memanggang binatang buas dan minum anggur. Tentu saja, kelinci kecil ini mengatakan bahwa ia tidak akan makan daging dengan cara yang dimuliakan, melahap kebun obat Sihau ke dalam keadaan yang mengerikan. Untungnya, dia meninggalkan obat yang menakjubkan dan beberapa batang obat suci dengan kakek, atau kerugiannya akan terlalu parah. Tentu saja, kelinci kecil itu berkata dia hanya makan sayuran. Setelah beberapa cangkir alkohol masuk ke perutnya, ia langsung mabuk total, langsung meraih daging panggang yang harum di atas api terbuka, memakannya sampai mulutnya meneteskan minyak. Botak kedua mengungkapkan senyum palsu, mengambil inisiatif untuk cacing jalan menjadi teman dengannya, menyiapkan roti panggang. Pada akhirnya, dengan suara peng, dia langsung dikirim ke awan oleh kaki kelinci kecil itu. Aku bersumpah, kaki kelinci ini terlalu kuat. Botak kedua menggertakkan giginya. Jika bukan karena memasuki alam api ilahi sejak lama, dia mungkin langsung pingsan. Terhadap ini, Cao Yusheng si kecil yang gemuk sangat mengerti. Dia berbicara dengan simpati, ketika dia tidak ada hubungannya, dia selalu berlari ke Gunung Peng besar. Kelinci lain menendang elang, dia menendang peng bersayap emas besar setiap hari. Terhadap hal ini, Tuan Peng bahkan mulai mengeluh, secara pribadi mengunjungi tetua klan kelinci Giok Bulan. Omong kosong, aku hanya pergi beberapa bulan dalam setahun untuk melindungi gunung dan merawat peng. Botak kedua menemukan bahwa gadis kecil bermata rubi yang gemuk dan besar itu sama sekali tidak bisa dipandang seperti orang normal. Ngomong-ngomong, pusat perhatianmu terlalu besar. Ini bukan hal yang baik, terutama setelah Dao Master Qi mengatakan bahwa itu semua ahli tertinggi dan ahli alam api ilahi dapat datang menantang Anda. Beberapa orang sekarang menjadi gelisah. Siapa lagi yang berani datang? Orang-orang ini minum sambil mengobrol dengan riang. Masalah ini diangkat. Akan selalu ada orang-orang yang akan membenci. Dari apa yang aku tahu, seseorang mungkin mengunjungimu sambil membawa senjata pembunuh yang hebat. Bahkan ada berbagai bakat luar biasa dari alam api ilahi yang datang. Kata lemak kecil itu. Ekspresi Sihau berubah. Bakat luar biasa alam api ilahi dunia ini sedikit jumlahnya, karena hampir semua orang melakukan semua yang mereka bisa untuk menekan alam kultivasi mereka sehingga mereka bisa mendapatkan keberuntungan alami yang besar dalam pertempuran besar yang menentukan dari 3.000 provinsi. Mereka benar-benar tidak tahu malu. Kata botak kedua, mengungkapkan ekspresi serius. Tidak ada salahnya, pengumpulan 100 sungai akan segera dimulai. Setelah saya kembali dari berpartisipasi di dalamnya, siapa tahu, saya mungkin sudah berada di alam dewa surgawi. Sihau tertawa dan berkata, berhati-hatilah, seseorang yang benar-benar kejam mungkin datang. Begitukah? Sihau tersentuh ketika mendengar ini. Pewaris istana abadi telah datang, dan ada juga wanita suci dari sekte mending surga. Si gemuk kecil berkata agak misterius sambil menatap Sihau. Sihau berbalik dan berkata, kamu sepertinya tahu sedikit. Saya kebetulan melihatnya secara kebetulan. Baru-baru ini, beberapa orang tiba di Akademi Dewi, semua kultivator dari sekte yang berbeda. Karena takut terhadap kekuatan ganas Dao Master Qi, tidak satu pun dari mereka berani langsung menerobos masuk ke tempat ini, sementara memasuki Akademi Dewi. Pewaris istana dan wanita suci Uchen tampaknya cukup tertarik pada seorang wanita muda bernama Qingyi. Si gemuk kecil berkata dengan cara yang agak layu. Sialan gemuk. Kamu tahu sedikit ya? Sihau terkejut. Dia merasa seperti lemak ini mungkin telah melihat melalui masalah tubuh kedua Yu Chen. Saya juga mendengar bahwa itu pewaris istana abadi muncul di Akademi Dewi, tampaknya ingin membawa pergi seorang murid perempuan. Kata botak kedua. Dia juga mengunjungi tempat itu, kemudian bergegas ke sini dari akademi. Kau ingin mencari kematian? Sihau melompat berdiri. Baru sekarang dia mengerti mengapa Qingyi tidak muncul selama beberapa hari terakhir ini. Ternyata dia terjebak di dalam akademi. Hei, apa yang kamu pikirkan untuk dilakukan? Membunuh pewaris istana abadi? Kelinci kecil itu melompat kegirangan. Pergi ke Akademi Dewi, kata Sihau. Dia mengambil inisiatif untuk terbang keluar.